Lalu lanjut untuk yang writer block itu apa sih gitu. Mungkin ada istilah, mungkin bagi yang sudah terjun sekian lama di dunia perliterasian, di dunia literasi gitu kan, istilah writer block tidak asing lagi seperti itu. Jadinya writer block itu apa? Itu suatu kondisi di mana seorang penulis itu mengalami kebuntuan gitu ya. Dia stuck saat mau mengembangkan kayak gitu. Dia sudah nulis, cuman di tengahnya dia ada apa? Jadi secara entah faktor kesengajaan ataupun tidak kesengajaan, dia stuck, dia berhenti di situ gitu loh. Makanya dia mau melanjutkan untuk karyanya, dia ada kesulitan di situ. Nah, masalahnya apa? Nah, itu nanti kita ulas ya. Itu jadi dimana seorang penulis apalagi pemula itu kadang dia sangat sangat membutuhkan sekali sebetulnya ya untuk amunisi ya, jadinya untuk dia bisa untuk mengembangkan karyanya gitu. Dalam artian gini, mungkin dalam segi seorang penulis pemula itu kan bisa tidak melulu mereka yang benar-benar nol banget, katakanlah mereka sudah tahu teori, mereka dengan ragam ilmu yang beliau ini dapatkan, cuman untuk menuliskan kadang dia merasa kesulitan mau menulis, dimulai dari mana, barangkali seperti itu ya kan. Jadinya kadang memang semacam mentoring itu memang sangat dibutuhkan gitu. Nah, lalu untuk misalkan sudah sampai misalkan dia sudah memulai, barangkali karena sudah ada komitmen dalam diri, lalu dia memulai, otomatis dia sudah ada konsep ya di situ. Nah, untuk mengembangkan saat beliau ini itu mengalami istilahnya writer block itu sendiri, apa sih untuk solusi gitu kan ya, kayak gitu. Nah, jadi untuk writer block sendiri itu kan ada dua gitu kan ya, bisa dari faktor internal dulu sama eksternal. Misalkan dari segi faktor internal itu contohnya seperti apa? Dari salah satunya itu faktor kepemahaman kita tentang tema yang kita ulas, yang akan kita bahas gitu kan. Misalkan kita masih dalam batas belum maksimal kita menguasai tema atau konsep yang akan kita susun. Nah, itu termasuk dari writer block internal kayak gitu. Belum maksimal, mungkin bisa juga disambungin terlupa kayak gitu juga, atau mungkin memang belum sama sekali mendapatkan konsep lebih dalam lagi, atau mungkin pemahamannya dari segi pemahaman juga belum maksimal seperti meskipun secara coro-coro engkrengan, coro-coro itu secara umum gitu, secara garis besar sudah bisa, cuman mau menjelaskan barangkali masih dalam tahap sebatas kemampuan dia, padahal itu misalkan dijabarkan lagi mungkin lebih banyak lagi, barangkali seperti itu. Nah, itu mungkin nanti ada solusi sendiri kayak gitu. Lalu untuk yang internal kembali itu mungkin juga faktor kecapean, kelelahan gitu kan, dengan pekerjaan yang sangat panjang kali lebar ketemu luas. Kalaupun sangat tidak memungkinkan untuk menulis saking sibuknya dinas keluar kota, banyak yang ibu-ibu ini ya, atau bapak ibu guru itu yang seperti itu ya, salut sih sebetulnya mereka. Beliau ini sangat pekerjaannya sangat sangat mulia gitu kan ya. Mungkin ada rekam kegiatan yang mana sebetulnya dia masih otomatis beliau ini memang sudah berkecimpung dunia literasi kan, sudah benar-benar tertanam, tapi memang sebuah komitmen ini untuk menjadikan sebuah karya untuk beliau ini yang mungkin sangat sulit seperti itu ya. Sama halnya kalaupun kita dalam kondisi capek, kita posisi benar-benar kita sakit barangkali gitu kan, atau mungkin moodnya mood untuk mengembalikan mood gitu kan, kadang juga sulit kayak gitu kan. Jadinya ya gimana ya, itu tetap juga kembalikan kepada diri kita tidak boleh melulu gimana ya, kalau saya ngomong takut ini juga ya. Sebetulnya kalau saya sudah komitmen apapun yang terjadi ya, kalau
harus punya deadline sendiri, ya memang harus saya kejar kalau saya seperti itu gitu loh. Entah, soalnya saya pernah juga mengalami posisi kerja, tapi saya juga harus selesai deadline, juga harus ikuti mentor-mentor kayak gitu ya. Jadinya bukan apa ya, memang benar-benar sudah saya tanam dalam diri saya harus selesai sesuai deadline yang dianjurkan, yang diarahkan oleh mentor saya kayak gitu loh waktu itu. Nah, lalu mungkin apa, ada faktor internal, tadi eksternal juga ya. Eksternal itu contohnya misalkan lingkungan sekitar kita yang amburadul, misalkan nggak bersih kayak gitu, ataupun kotor sedikit saja udah bikin kita nggak nyaman kayak gitu. Jadinya kita seolah membuat kita down, lalu kita nggak, mood kita juga langsung berantakan, langsung hilang langsung ya. Jadinya kita seolah tidak ada apa ya, ya benar, sudah Jawaannya itu kagol itu apa? Kagol itu apa sih? Jadinya dia sudah bingung sendiri ngomong. Dia merasa di situ sudah kecewa gitu loh. Dia tidak merasa tidak nyaman, dari segi kenyamanan saja sudah tidak bisa kayak gitu. Jadinya ya dia langsung tidak bisa meneruskan untuk nulisnya kayak gitu. Lalu mungkin bisa juga kendala internet barangkali ya. Kendala internet, paketan habis. Nah, kadang mau ngechat orang kok ternyata chatnya nggak bisa terkirim, tiba-tiba ngeblank untuk ataupun mungkin ada chat numpuk di handphone belum kebuka, lalu kita seolah jadinya itu saya rasa juga pernah saya alamin. Jadi menjadi satu ini juga untuk faktor-faktor apa sih yang bisa membuat naskah kita terbengkelai gitu loh. Kita ada satu pekerjaan yang belum terselesaikan, gitulah ya intinya. Jadi misalkan bisa yang ibu-ibu yang memasak, yang ngurusin anak, suami yang belum bikin susu anaknya, bikin sarapan anak gitu kan, cucian numpuk kayak gitu. Ya makanya sebisa mungkin, karena menulis itu sebuah tindakan atau pekerjaan yang kita harus duduk diam gitu. Tidak mungkin kan kita menulis sambil berlarian, berolahraga, berjogging kayak gitu kan nggak mungkin. Sambil naik sepeda, naik motor kan nggak mungkin. Jadi buatlah kondisi kita senyaman mungkin gitu kan. Dari diri kita sendiri, pekerjaan kita yang tugas utama kita diselesaikan dulu kayak gitu. Jadinya jangan sementara kita memikirkan karya kita yang mau kita selesaikan, tapi masih terfikirkan dengan beban kerja utama kita kayak gitu. Atau juga menulis itu kita tidak mau kok saya gitu kan, misalkan harus meninggalin pekerjaan kamu itu gitu. Enggak, jadinya malah jadi tetap pekerjaan utama itu harus diselesaikan dulu. Jadinya nanti juga kita bisa fokus gitu kan, kita selesai juga ya insya Allah on time gitu. Kita tidak tercampur dengan tidak memikirkan lainnya kayak gitu loh, intinya kayak gitu. Nah, misal pun lagi yang ketika itu sudah mentok banget nih mau ini nggak bisa, mau melanjutkan nggak bisa membaca ulang ataupun ini untuk referensi lain gitu loh. Jadinya nanti kita juga ada masukan, ada inspirasi baru gitu, bukan menjiplak ya. Jadi inspirasi itu sesuatu yang kita baca, kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita baca tadi. Nah, itu tadi bisa untuk bahan referensi kita untuk mengembangkan ide-ide kita. Nah, otomatis juga referensi kita juga harus sesuai dengan tema yang kita ambil gitu ya. Jadi jangan kita misalkan dengan tema cerita anak kok membacanya cerita dewasa, ataupun kebalikan mau membuat puisi ataupun cerpen tapi membacanya tips membuat novel atau buku motivasi, kan juga itu nggak nyambung gitu. Jadi cari referensi ataupun untuk membantu kita gitu, memulihkan kita untuk
agar agar kita punya inspirasi baru ataupun ini ya untuk melanjutkan karya kita kayak gitu. Jadinya bisa kok kita untuk membuat apa ya, jadi kita mencari tahu gitulah, bisa membaca lewat artikel koran ataupun website ataupun googling kayak gitu, ataupun mungkin barangkali melalui seminar online offline kayak gitu. Mungkin ada chat kemarin yang tertumpuk, bisa juga kok itu di scroll gitu, oh kemarin gimana sih kayak gitu. Itu pernah juga, cuman ya tapi tetap kembali kepada kita gitu kan ya. Jadi apapun yang pernah kita dapatkan itu mungkin barangkali waktu itu seketika itu juga kita terlupa gitu, tidak menutup kemungkinan kita buka lagi, kok masih boleh kok gitu kan kita menulis itu masih nggak ada orang ini ya, istilahnya apa, jadinya kita lupa pun apa, kita juga harus mengingat dengan membaca ulang kayak gitu. Nggak mungkin kan orang mengingatkan kita gitu, kayak gitu aja sih ya intinya. Jadi writer block tadi seperti itu ya kira-kira. Lalu untuk antisipasi tadi udah, misal pun ini ya sedikit banyak. Jadi untuk apa sih ya, memang ini kuncinya sebagai penulis itu tidak mungkin selalu terlepas dari yang namanya writer block gitu ya intinya. Jadi mau beliau ini penulis profesional pun gitu kan, saya rasa pernah sih ya ada 1 atau 2 poin seolah merasa kesulitan, bukan kesulitan, kalaupun bukan kesulitan apa ya, jadi tadi kembali ke kelelahan ya, faktor kelelahan psikisnya ya gitu. Jadi mereka secara internal dia merasakan capek, nah itu kan sudah satu kondisi mengarah ke writer block kayak gitu. Cuman beliau ini kan punya solusi kayak gitu, bagaimana sih mengantisipasinya kayak gitu. Nah itu juga sama seperti kita kok ya, kita belum profesional tapi kita punya komitmen dalam diri. Jadi selama itu baik yang akan kita tulis ya jadi tetap pertahankan sih ya, jadi komitmen dalam diri kita untuk menulis kayak gitu. Jadi jangan kita, apalagi sudah mental block, beda lagi merasa sudah tidak bisa, ya itu sudah bukan writer block lagi intinya. Itu memang sudah ada kayak ada racun yang menghinggapi kita untuk tidak menulis kayak gitu. Jadinya ya memang harus dijauhin bener-bener ya, ataupun apa pribadi seperti itu kayak gitu. Jadinya yang namanya apalagi merasa tidak bisa, sangat minder, sangat tidak mungkin kayak gitu, dijauhi sih ya kayak gitu. Jadinya ada baiknya kita juga bisa join dengan mereka ini yang sama, yang sefrekuensi, yang sejalur dengan kita. Jadinya yang kita omongin juga sama, tidak jauh dengan yang kita ini juga kayak gitu ya. Jadinya bagus kok nanti misalkan kita juga dengan mereka, bersosialisasi dengan mereka, nanti kita dapat ilmu dari mereka kayak gitu, bertukar pikiran ya. Jadinya ada sisi kebaikan yang dapat kita peroleh dengan misalkan dengan join komunitas literasi ataupun apa gitu. Banyak kok seminar online yang gratis ya, ada pula yang berbayar kayak gitu intinya. Jadi apapun writer block itu entah dari faktor kita sendiri ataupun faktor eksternal ya, internal eksternal, kita sendiri yang harus bisa manage waktu kita, atau bisa mengantisipasi kayak gitu loh. Sebisa mungkin tetap apapun keluhan yang saya rasai kayak gitu, yang saya rasakan gitu kan, saya harus tetap ada karya untuk saya persembahkan untuk diri saya sendiri kayak gitu. Jangan mentang-mentang juga kita aku udah pandai nih, nggak bakalan aku misalkan saking ininya pasti udah sudah terlewat tuh namanya writer block kayak gitu. Ya saya rasa nggak juga, tapi ya tergantung mereka juga. Kalau mereka sudah menilai dirinya bagus, pandai, ya yang penting kan juga nanti endingnya juga karya mereka juga kita mau lihat kayak gitu loh. Kadang ada orang yang nggak mau ini. Boleh, saya sendiri masih belajar kayak gitu loh. Saya pemahaman dalam suatu bidang tidak tahu kayak gitu. Ya solusinya apa, membaca kayak gitu. Kalaupun saya harus sama
persis dengan beliau yang sudah kompeten dari segi keilmuan, kan itu juga salah satu kelebihan mereka kayak gitu. Saya yang tidak bisa seperti mereka, yang tidak mau ada solusi tersendiri untuk bisa sekedar tahu barangkali kayak gitu. Ya kita bisa belajar membaca lah, atau mungkin bisa bertanya dengan yang expert kayak gitu. Kan banyak juga kayak gitu kan. Jadinya jangan berkecil hati lah intinya ya, mereka yang dengan ini sekian banyaknya ilmu beliau ini. Ya syukur-syukur kita bisa mengambil bukan menjiplak juga. Beliau ini mau berbagi sharing dengan kita atas ilmu-ilmu beliau ini kayak gitu. Ataupun kita sendiri yang mencari tahu kayak gitu. Jadinya jangan kalaupun hanya stuck, memang kita tadi tetap sulit kita untuk mengeksplor pengetahuan kita, untuk apalagi untuk kita pendam sendiri. Makanya dengan menulis itu, apa yang kita tahu kan nanti menulis itu terurai sendiri kok kayak gitu loh. Jadinya jangan terpacu kita simpan, kita diemin kayak gitu. Makanya menulis itu ya salah satu poin penting kan memang kalau nanti ada yang membaca. Kalau ada yang membaca, intinya kalau dibaca orang sudah beda ya. Kalau dibaca orang jadi tahu kata-kata kita seperti ini, terus alurnya kayak gitu tuh, amanat yang disampaikan apa gitu. Toh tidak membaca, ya udah, kita sudah niat untuk menulis kan tujuannya untuk dibaca orang kayak gitu. Kalaupun tidak ada yang membaca ya sudah kayak gitu kan. Jadi kita jangan intinya jangan istilahnya sama sekali nggak ada menghargai karya kita. Ya udah gitu loh, barangkali merekanya sudah nggak suka dengan kita sendiri, ataupun mungkin kontennya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan kayak gitu. Yang penting kan nulis di media sosial selama tidak melanggar aturan IT, aturan untuk publikasi ya, untuk publikasi, untuk aturan untuk jadi istilahnya kita berbagi di situ untuk tulisan ya, kita kan fine aja gitu, tidak melanggar ya intinya kode etik dalam kepenulisan kayak gitu. Juga tidak mengandung unsur sara, pornografi ataupun porno aksi ataupun ya, jadi masih dalam koridor yang wajar, yang diizinkan, yang tidak melanggar gitu ya intinya kayak gitu. Selama itu baik kok gitu. Juga pasti tidak ada yang namanya kebaikan itu sifatnya sia-sia kayak gitu. Kebaikan kan kita juga merasakan, kalaupun kita berbuat jahat juga kejahatan itu nanti pasti kembali kok kepada kita kayak gitu aja intinya. Oke, selamat pagi, selamat menulis. Mohon maaf ada salah kata dan ucap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.